Siap, Pak. Siap. Oke, saya ingatkan kembali waktu untuk presentasi 15 menit dan sesi tanya jawabnya 15 menit. Mohon diperhatikan waktunya. Oke, kepada Ismail, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini untuk melaksanakan sidang tugas akhir. Terima kasih sebelumnya. Dalam kesempatan ini saya ucapkan kepada tim penguji, baik Kak Indra, Kak Ridwan, dan juga dosen pembimbing, yaitu Pak Prana, dan ketua host, yaitu Kak Ali. Adapun saya di sini akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya mengambil data judul dari tugas akhir saya, yaitu penggunaan framework kode igniter untuk membangun aplikasi persediaan peralatan kebersihan di pesantren Petik. Oke, alasan saya kenapa mengambil tema tersebut, karena dari penglihatan saya ingin membuat suatu aplikasi yang mana dilihat dari latar belakang pada piket kebersihan di pesantren Petik itu setiap hari dilakukan, dan yang kita tahu bahwa peralatan di pesantren Petik itu yang pertama ada peralatan yang kurang. Peralatan yang kurang ini bisa berdampak pada fasilitas dari peralatan itu sendiri, terus juga peralatan hilang, dan peralatan yang tidak teratur pemakaiannya. Jadi kesimpulan dari latar belakang itu, peralatan sering hilang dan tidak terawat, serta kurang tanggung jawab. Lalu setelah itu, tujuan saya di sini menciptakan atau membuat aplikasi ini, yaitu dari menjadi alat kebersihan yang tadinya tidak terkendali jadi terkendali dan efisien, lalu termanage dan terdeteksi. Termanage itu teratur, terus terdeteksi artinya itu semua peralatan yang ada itu kita bisa mengetahui bahwa kondisinya seperti apa, ataukah rusakkah, ataukah baik, ataukah emang yang rusak harus diganti. Jadi seperti itu. Selanjutnya, deskripsi tugas akhir saya ialah yang pertama, saya menggunakan kode igniter untuk frameworknya. Kode igniter ini merupakan sebuah template pembuatan aplikasi berbasis PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi ini. Aplikasi berbasis web sederhana ini merupakan sebuah aplikasi manajemen yang saya buat. Aplikasi berbasis web sederhana ini dapat
diakses melalui semua perangkat web browser. Lalu aplikasi ini merupakan inventory peralatan, yang mana fungsinya dapat menyimpan data peralatan, kebersihan, terutama kebersihan, meliputi stok dan kondisi, serta dapat memanage peminjaman setiap dilakukan piket pagi. Setelah itu, untuk tertunjangnya saya membuat tugas akhir ini memerlukan bahan dan alat yang memadai. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras itu yang pertama ada perangkat komputer, dan perangkat komputer itu memiliki RAM yang 6 GB, dan perangkat lunak. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10 dan aplikasi untuk membuatnya Visual Code, dan untuk localhost saya menggunakan XM web server dan MySQL sebagai database. Selanjutnya skema pengerjaan tugas. Yang pertama prosesnya yaitu planning menyiapkan ide atau rencana. Nah, setelah mendapatkan ide rencana, langsung ke penyiapan alat dan bahan. Setelah adanya alat dan bahan, lalu lanjut ke pembuatan mockup. Mockup ini sebagai gambaran aplikasinya seperti apa yang akan kita buat. Selanjutnya penyusunan ERD. Penyusunan ERD ini untuk merelasikan objek-objek dari aplikasi tersebut. Lalu setelah udah, langsung tidak lupa juga membuat flowchart, dan langsung ke tahap pembuatan aplikasi. Nah, apabila aplikasi sudah selesai, maka di testing lalu publish. Lini masa tugas akhir. Saya membutuhkan beberapa bulan untuk waktunya untuk membuat tugas akhir ini. Dari awal, yang pertama saya menganalisa masalah itu membutuhkan 2 minggu, dari bulan Januari minggu pertama dan minggu kedua. Setelah itu penentuan judul dari minggu 3 sampai minggu 4, menyiapkan alat bahan dari minggu 4 sampai Februari awal minggu pertama. Setelah sudah menyiapkan semuanya, baru saya membuat pengerjaan proyek tugas akhir. Pembuatan tugas akhir ini berselang dari minggu ke-2 Februari sampai 4 Maret, minggu ke-4 Maret. Setelah itu dibarengi oleh pembuatan laporan tugas akhir dari awal bulan Februari sampai awal April. Setelah itu pembuatan slide, itu waktunya 1 minggu. Lalu bimbingan tugas akhir dengan dosen pembimbing dari awal pembuatan hingga akhir. Setelah itu targetnya seperti ini, April minggu keempat itu sudah jadi. Oke, baik, lanjut. Pencapaian tugas akhir. Yang planning sudah tercapai. Planning itu membuat ide, terus 2 penyiapan alat dan bahan, 3 penyusunan ERD, 4 pembuatan aplikasi lalu testing. Setelah itu kesimpulan dari tugas akhir saya, dari hasil analisa yang ada, analisa dari petik, maka aplikasi ini perlu dibuat dengan tujuan mengatur peralatan yang ada di pesantren petik. Yang kedua, untuk pembuatan aplikasi ini diperlukan waktu, perangkat lunak, dan perangkat keras yang memadai. 3. Aplikasi ini dibuat untuk memonitoring peralatan yang ada di lingkungan pesantren petik
terutama peralatan kebersihan dan ataupun di manage jika ingin aplikasi ini dikembangkan. Lalu ini merupakan gambaran flowchart alur aplikasi itu dibuat. Jadi dari pertama mulai, terus ke menu utama. Nah, di menu utama itu ada data masantri, pelaratan, barang. Kurang lebih seperti ini flowchartnya. Nanti saya akan menggambarkan aplikasinya melalui tampilan slide. Dan ini ERD tugas akhir. ERD-nya yang saya akan buat dari Mahasantri. Dia mempunyai objek turunan dari nomor ID, alamat, telepon. Nah, dari Mahasantri ini meminjam barang, nama barangnya, ada stoknya, satuan jenisnya, dan sama ID. Nah, dari barang ini ada barang masuk, ada barang keluar. Karena masuk akal yang akan diinput memiliki objek, ID barang, nama barang, jumlah, dan stok. Begitu pula dengan data peminjaman. Oke. Setelah itu di sini saya akan menampilkan slide-nya. Tampilannya seperti ini, kurang lebih. Di dashboard itu terdapat total barang. Ada data Mahasantri, total stok barang, total user. User ini maksudnya siapa saja yang bisa mengakses gitu. Jadi bisa ada beberapa orang. Di sini ada stok dan di sini ada data Mahasantri, peralatan. Oke, lanjut. Kita lihat data Mahasantri itu ada nama-nama Mahasantri dan kita bisa dapat menambah data Mahasantri. Mail 1 menit lagi ya. Lalu di sini ada barang masuk, barang keluar. Barang keluar itu ada form peminjaman, dan apabila telah selesai maka di sini akan diinput. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ismail untuk presentasinya. Selanjutnya kepada Dewan Penguji, saya persilahkan. Silahkan Pak Indra. Ya baik, terima kasih kepada Pak Prana. Ismail. Iya. Aplikasi manajemen alat peralatan kebersihan berbasis menggunakan kode ignitor gitu ya? Iya betul Kak. Kenapa Mail lebih memilih mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan berbasis web? Padahal sekarang lebih enak menggunakan Android. Kenapa lebih memilih web? Karena yang pertama itu web lebih mudah dibuat dan aplikasinya pun. Maaf, suaranya agak kurang jelas ya. Gimana? Dan aplikasi. Ya coba Mail lanjutkan. Ya lanjut ya. Karena ya. Dalam web itu aplikasi untuk membuat aplikasinya itu tidak terlalu memakan banyak penyimpanan dan lebih simpel menurut saya, dan juga database-nya juga lebih simpel. Dan kalau dibandingkan dengan Android, yaitu lebih mudah diakses gitu Pak. Oke,
Coba Mail tampilkan kembali di slide bagian lini masa coba. Lini masa. Ya, coba tampilkan lagi slide bagian lini masa. Oke, lini masa. Lini masa, lini masa. Ya. Ini masalah. Oke, di sini Ismail coba perhatikan ada kalimat yang tipu nggak? Ada Kak? Iya. Yang mana? Analisa di sini. Analisa. Harusnya analisa gitu ya? Iya Kak. Kurang teliti. Oke. Itu nanti untuk kedepannya diperhatikan lagi ya untuk penulisannya. Selanjutnya di sini Mail analisa masalah melakukan studinya 2 pekan gitu ya. Betul. Ini selama 2 pekan Mail ngapain aja nih untuk analisa masalah? Nah, masalah itu yang pertama mencari ide-ide gitu, cari ide-ide dan dapatlah ide itu, kemudian mencoba merancang apakah dari ERD atau flowchartnya apakah bisa dibuat itu, menganalisa masalah di sekitar lingkungan petik gitu. Itu aja. Berarti nyari idenya 2 pekan ya? Idenya sih cuman ya sepekan, cuman kan sepekannya lagi tuh untuk perancangan gitu Kak. Ya. Oke. Coba tampilkan lagi di bagian IRD coba. IRD. IRD coba. Ini Kak. Oke. Nah, ini aneh masih belum maksud nih. Cara baca IRD ini gimana? Coba kalau Mail yang baca gimana? Kalau saya baca itu di sini ada sebuah objek mahasantri dan dia punya foreign key yaitu foreign key itu untuk yang membedakan dari yang lain, yaitu nomor ID. Nah, terus dia punya turunan lagi namanya alamat, terus nomor telepon. Nah, dari objek mahasantri ini berhubungan berelasi dengan barang. Hubungannya itu yaitu meminjam dari banyak mahasantri, meminjam banyak barang. Nah, di dalam barang ini terdapat turunan-turunan seperti ID barang, nama barang, stok satuannya, jenisnya. Setelah itu, dari barang ini bisa diproses. Apabila barang itu masuk, maka prosesnya di barang masuk itu mendapatkan di objek barang masuk ada ID barang masuk, ada namanya, jumlahnya, ada stoknya, dan jika ada barang keluar yaitu data pinjam, ada nama ID mahasantrinya, terus ID barang pinjamnya, terus nama barang, jumlah, dan tanggal pinjam. Oke, Gitu. berarti di sini mahasantri bisa meminjam barang gitu ya? Iya Kak. Bedanya mahasantri sama data peminjam itu apa? Tadi kan Maili bilang mahasantri bisa meminjam barang. Nah, sekarang Data kan pinjaman itu data yang ya kan, kalau misalkan mahasantri meminjam barang, maka di sini udah dibuat lagi nih, dibuat untuk program data pinjamnya gitu Kak. Tapi kalau Anda Ini lihat kan di ngambil sini, dari mahasantri ini. ya. Ya. Kalau Anda lihat di sini, berarti data pinjam itu mempunyai relasi dengan tabel mahasantri, karena di tabel data peminjam itu terdapat ID mahasantri. Sedangkan di IRD Mail
di sini mahasantri itu mempunyai relasi dengan data barang ataupun tabel barang. Sedangkan di tabel barang tidak ada foreign key yang menunjuk ke tabel mahasantri. Ini masih bingung nih gimana nih ininya. Iya, jadi di relasi data pinjam itu dia mengambil nomor ID mahasantrinya. Jadi kan di data pinjam itu nanti ada nama mahasantrinya yang minjam gitu. Taunya ID mahasantri dari data peminjam kan harusnya dari tabel santri ya? Iya, dari tabel santri ya, Kak. Nah, kan harusnya data peminjam berelasi dengan tabel mahasantri. Iya, emang itu Kak, salah. Iya, emang. Gitu. Gimana? Iya, bener Kak. Itu dari tabel mahasantri. Oke, tadi ada Mail juga sempat mengatakan bahwasanya tabel mahasantri banyak mahasantri bisa meminjam banyak barang, gitu ya? Iya. Artinya, ya berarti artinya relasinya many to many, gitu ya? Setahu saya ketika ada dua tabel yang berelasi secara many to many, dia menciptakan sebuah tabel baru. Jadi ketika ada dua buah tabel yang mempunyai relasi many to many, dia akan menciptakan sebuah tabel baru yang dia menampung si primary key ke dua tabel. Nah, kalau Mail tadi bilang many to many, ini tabel anaknya yang mana ini kira-kira? Barang masuk, Kak. Barang masuk. Anaknya dari barang masuk sama data pinjam. Berarti oke. Iya, barang masuk. Oke, di barang masuk di sini Mail mempunyai field di tabel barang masuk ya. Ini Mail mempunyai dua field yang namanya sama nih. Sama-sama jumlah. Ya, ini bedanya apa? Iya, harusnya tanggal, Kak. Oh, tanggal harusnya. Enggak, Kak, tunggu tanggal ini kayak cuman ya belum di ini. Oke, berarti belum diperbaiki ya? Iya, kadang suka gitu udah diiniin pas dibuka lagi error gitu. Oh, saya error gitu ya? Buatnya di B. Bisa error gitu ya? Oke. Nah, ini masih penasaran nih. Ya, coba Mail baca antara hubungan tabel barang dengan barang masuk. Itu kan relasinya barang masuk tuh. Nah, bacanya gimana ya? Bacanya, Kak. Ya. Iya. Kalau dari mahasantri kan tadi Mel bilang gini, banyak mahasantri bisa meminjam banyak barang, gitu ya. Nah, sekarang kalau dari tabel barang ke tabel barang masuk itu bacanya gimana? Indra 1 menit lagi barang, Oh iya Pak. Banyak barang, terus barangnya masuk, kan kegiatan aktivitasnya barang yang masuk, lalu di sini ada barang masuk, Kak. Itu. Nah, barang masuk itu cuma satu jenis, tapi jumlahnya bisa banyak. Gitu. Barang masuk cuma satu jenis tapi jumlahnya banyak. Iya. Misal kalau aneh belanjanya sapu, kotak sampah itu kan jenisnya banyak tuh. Terus wajan misal, panci itu jenisnya banyak. Berarti nggak bisa memasukkan jenis yang banyak ya ke dalam satu proses. Enggak, satu nambah barang itu cuman satu ID barang masuk gitu, Kak. Kalau misalnya nama barang lain beda lagi, ya itu lagi di input lagi ulang. Oke. Terima kasih Pak Prana. Jadi nggak bisa sekaligus dua, cuman satu, cuman stok bisa diatur gitu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indra. Selanjutnya Kak Ali, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Mas Prana atas kesempatannya. Ya, Ismail. Ya Pak. Dari itu Ismail ini sebenarnya
ini mau nama aplikasinya apa? Karena di saat tayangan tadi itu ada beberapa nama ya. Kayak misalkan dari jadi judulnya itu ada aplikasi persediaan peralatan kebersihan detik, ya kan? Lalu di dari deskripsi tugas akhir itu ada namanya inventory peralatan. Lalu di dashboard tadi yang tampilan admin itu nama aplikasinya ketersediaan barang petik. Nah, ini sebenarnya Ismail mau nama aplikasinya apa nih? Ya kan? Aplikasinya sesuai ada di sini, sesuai ada di tampilannya, ketersediaan barang petik. Gitu. Ketersediaan barang. Ketersediaan barang petik. Nah, itu kan umum, ya kan? Ini kan sebentar Ismail kan khusus untuk alat-alat apa? Kebersihan kan? Kebersihan. Jadi alat kebersihan ya kalau saat ini kebersihan. Dan mungkin lebih dispesifikasi lagi, dikhususin lagi nama aplikasinya, misalkan ketersediaan barang apa nih? Ketersediaan barang-barang kebersihan petik gitu. Itu mungkin terlalu panjang, mungkin nama aplikasinya lebih keren lagi, mungkin inventaris kebersihan gitu, inventaris kebersihan petik gitu. Ya, mungkin nanti kalau ada revisi bisa diubah tuh nama aplikasinya ya, dari mulai judul TA-nya juga diubah di situ ya. Nah, terus yang kedua ini dari latar belakang, coba ditampilin latar belakang. Latar belakang. Ya, latar belakang ini kan ini mengacu pada permasalahan-permasalahan yang ada di petik ya. Permasalahan khususnya permasalahan peralatan kebersihan. Ya kan? Khususnya permasalahan peralatan kebersihan. Ya, Pak. Nah, kalau misalkan permasalahannya peralatannya kurang, itu solusinya kira-kira apakah cukup dengan Ismail buat aplikasi ini gitu? Kira-kira bagaimana? Kalau misalkan peralatan kurang di sini kan maksudnya bisa terpantau gitu kan, terlihat. Kalau misalnya ada yang kurang, berarti bisa lapor ke manajemen, terus kita harus beli lagi gitu Pak. Berarti harusnya beli lagi ya solusinya kan? Iya. Nah, itu mungkin cukup 2 aja nih, peralatan hilang sama tidak teratur. Iya. Kan tidak teratur. Nah itu. Terus yang dari tujuan tadi ada bahasa-bahasa ini dari kurang cocok. Misalkan termanage. Kalau manage apa artinya kira-kira? Manage itu kan mengatur, teratur. Manage itu artinya teratur kan? Ya. Manage itu artinya mengelola ya. Iya. Ya, mengelola. Manager, manage, mengelola. Ya, jadi cukup bahasa yang baku aja, mungkin terkelola, peralatan kebersihan terkelola gitu. Kelola ya. Ya. Terus lanjut ke pencapaian TA. Pencapaian TA-nya. Nah, ini kan pencapaian tugas akhir. Di sini Ismail sudah sampai testing ya? Iya, kalau udah testing. Cuman memang aplikasinya tuh belum seluruhnya. Aplikasinya sudah bisa dijalankan berarti. Aplikasinya sudah bisa dijalankan? Bisa. Iya. Bisa ditampilin nggak? Bisa kok. Bisa. Saya tampilkan. Berarti Ismail udah sampai testing ya, sudah. Berarti selama di rumah itu apa? Iya. Coding itu mengerjakan. Enggak, baru kemarin karena laptopnya juga baru ada 2 minggu yang lalu gitu. Berarti ini sudah bisa datanya kemarin gitu.
berarti ini sudah bisa input gitu kan, input data gitu. Iya, input data cuman barang masuk aja, Pak. Cuman kalau misalkan data pinjamnya belum bisa gitu. Misalkan input barang masuk, kita input. Ini ada ID peminjamannya. Terus kalau misalnya ini dari manajemen, barangnya misalkan kemoceng, jumlah masuknya 5. Terus kita simpan. Moceng 5 unit dari pesantren petik gitu, Kak. Ada tanggalnya, terus ada nama transaksi gitu. Kalau untuk pengembalian barang nggak ada ya, menu pengembalian barang? Nah Jadi itu iya, itu yang sebenarnya yang belum itu. Paling kalau misalkan pengembalian dari data pinjam nanti bisa kita hapus gitu. Jadi data dihapus. pinjamnya udah nggak ada. Jadi nanti nggak ada. Kalau dihapus nanti berarti nanti ketika misalkan dia hilang, iya. Ya nanti nggak ada Iya, riwayat. itu yang Nggak ada riwayat, ada histori dari peminjaman barang. Nanti kalau barang yang hilang ada dicetak laporan. nggak ada lapor. Ya, cuman memang belum dimaksimalin. Ya, ini mungkin kan ditambahin ya, apa namanya untuk pengembalian barang. Ya, jadi nggak perlu dihapus. Nggak perlu dihapus. Iya. Jadi kan untuk cetak laporan juga nanti kan lengkap jadinya. Kalau cetak laporan berarti kalau sudah dihapus gimana ininya? Ya kan, jadi nggak ada kan? Kalau sudah jadi nggak ada, jadi hilang stok. Betul. Ada. Gitu. Jadi nanti ketika cetak laporan ada barang yang masuk, sudah data peminjam gitu. Jam terus ada. Ya, jadi Ismail sudah bisa berjalan ya aplikasinya. Ya. Bisa. Alhamdulillah. Ya, Pak. Pak Prana dari saya. Baik, terima kasih kali. Kalau dari saya sih nggak ada pertanyaan untuk Mail, cuman saran aja kayak tadi yang konsistensi untuk judul penamaan kayak gitu tadi yang judulnya apa, untuk ke sana-sananya kamu harus tetap pakai kalimat itu gitu loh, jangan berubah-ubah. Kemudian untuk yang tadi termanage ya, jangan dicampur-campur bahasanya. Pakainya bahasa Indonesia yang baik dan benar aja, yang baku. Bisa dipahami Mas ya? Siap, Pak. Ya, siap, bisa, Pak. Baik, langsung saya ke bagian poin penilaian. Ya. Jadi, Mail tolong didengarkan baik-baik. Dari saya, Mail mendapatkan nilai sebesar 78,95. Kemudian dari Kak Indra, Mail mendapatkan 78,2. Ya. Dari Kali, Ismail mendapatkan nilai sebesar 81,2. Jadi untuk nilai akhir, Ismail mendapatkan nilai sebesar 79,45 dengan huruf B+ dengan keterangan baik sekali. Cukup jelas, Mail? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Perlu diulang? Oke. Pak. Hah? Boleh, Pak, boleh. Boleh, Pak, boleh. Jadi dari saya, Mail mendapatkan nilai 78,95. Ya. Dari Kak Indra, Ismail mendapatkan nilai 78,2. Dari Kali, Ismail mendapatkan nilai 81,2. Jadi kalau di total, Ismail mendapatkan nilai akhir sebesar 79,45. Ya, 79,45 dengan huruf B+, keterangannya baik sekali. Oke, Mail ya. Pak, siapa? Baik.
Syukran, Pak. Terima kasih. Dengan demikian, sidang ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismail dipersilahkan meninggalkan. Terima kasih semuanya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prana udah dikasih kode, tadi aku mau tanya lagi, aku udah gini-gini nih tadi nih. Aku nggak lihat nggak ada. Waktunya habis. Ini. Aku dari tadi gini-gini nih. Aku mau tanya lagi nih. Tadi soal penasaran dia perutnya Aku udah nggak bisa lihat. berjalan semua belum? Ya, situ nggak nanya dari awal. Ya, aku udah gini-gini nih. Waktu sampai jelasin aku udah gini-gini nih. Aku lupa terus loh itu. Aduh, padahal tadi sambil nungguin Ali ini ngasih nilai aku aja. Lama-lama ini ternyata lupa pun sama apa. Oke. Soalnya penasaran aja. IRD-nya kayak gitu, krutnya udah berjalan belum maksudnya yang sesuai RI? Tadi yang lebih IRD-nya ngaco. IRD-nya ngaco itu juga. Iya. Jadi ya selanjutnya ya. Jadi. Aldi ya? Jadi atau Aldi kak? Aldi. Hah? Aldi. Oh ya Aldi. Oh ya Aldi. Langsung nih. Langsung aja kan kak?